Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'alihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtilafuhum aydan, dan perbedaan para ulama juga fi idza nawa fi ayyami ramadhana, apabila ada orang yang niat di hari-hari bulan Ramadan, yang dia niat sauman akhir, puasa lain di hari Ramadan. Ada orang niatnya bukan Ramadan tapi puasa lain. Hal yang qalibu, apakah niatnya bisa berubah, berbalik, berubah? Aula yang qalibu, atau enggak berubah, enggak berbalik, niatnya niat puasa lain, berbalik enggak kepada niat itu puasa yang diniatin yang lain selain Ramadan, atau enggak berbalik, tetap Ramadan. Sababuhu aydan, sebabnya pula juga anna minal ibadati indahum, bahwasanya di antara ibadah menurut para ulama mayat qalibu, ada yang bisa berubah min qibali annal waqtal ladzi tuqa'u fihi mukhtas, annal waqtal ladzi tawaqqa'a fihi mukhtassun bil ibadatil lati tanqalibu ilaihi. Di antara ibadah itu ada yang bisa berubah menurut para ulama, tinjauannya bahwasanya waktu yang memang terjadi padanya dikhususkan dengan ibadah yang bisa berbalik, bisa berubah kepadanya. Wa minha ma laisa yanqalibu, dan di antaranya ada ibadah yang tidak bisa berubah, tidak bisa berbalik. Ammal lati tanqalibu fa aktsaruha, maka yang bisa berubah, yang bisa berbalik itu yang paling banyak. Gimana rinciannya itu? Jadi ada ibadah yang kalau diniatin dengan ibadah yang lain maka berubah itu ibadah. Sebagian lagi tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi yang paling banyak, manakala ibadah ini diniatkan kepada niat yang lain selain ibadah tersebut, maka akan berubah, berbalik itu kerjaan ibadah tersebut. Nah, bagaimana rinciannya? Wa ammal lati tanqalibu bittifaqin, adapun ibadah yang bisa berubah, bisa berbalik lantaran niat ini, yang disepakati oleh para ulama adalah fal hajju, ibadah haji itu. Bagaimana rinciannya? Wadhalika, hal tersebut, annahum qalu, para ulama berpendapat, idza batada al hajja tatawuan man wajaba alaihi al hajju, apabila ada orang yang niatnya ibadah haji sunnah bagi orang yang wajib atasnya ibadah haji wajib. Jadi ada orang baru pergi haji pertama kali, diniatin sama dia niat haji sunnah, padahal dia hajinya haji pertama kali wajib. Ini bagaimana hukumnya? In qalabat tatawu'u il fardhi, maka berubah, berbalik itu niat yang ibadah haji sunnah menjadi ibadah haji yang fardu. Demikian ya. Kita ibadah haji nih, ibadah haji kita ibadah haji pertama kali. Pas kita niat ibadah haji sunnah, maka itu nggak jadi, langsung berubah sendiri, otomatis ibadahnya menjadi ibadah haji yang apa? Yang wajib. Itu demikian ya. Itu yang dibilang ibadah yang bisa berubah lantaran ada niat tersebut. Wa lam yaqulu dzalika fi sholati wala fi ghairiha, dan para ulama tidak berpendapat hal tersebut pada sholat dan pada selain sholat. Di sholat tidak disepakati oleh para ulama. Nah, rinciannya, faman syabbaha shauma bil haji, maka ulama yang menyamakan ibadah puasa dengan haji, qala, ulama ini akan berpendapat yang qalibu, berubah tuh ibadah puasanya, Ramadannya tuh. Ada orang puasa Ramadan
tapi dia niatin misalnya puasa yang lain selain Ramadan, maka ulama yang pertama bilang ibadah puasa Ramadannya udah berubah, bukan lagi puasa yang dikerjain sama dia, ibadah puasa Ramadan, ya begitu ya. Kemudian faman syabbahahu bighairihi minal ibadati, ulama yang menyamakannya dengan ibadah-ibadah lainnya, qala, maka ulama ini akan berpendapat la yang kalibu, nggak bisa berubah. Jadi ikhtilaf para ulama mengenai hal ini. Di antara para ulama dan mengatakan manakala ada orang yang puasa Ramadan diniatin bukan untuk puasa Ramadan, maka pendapat yang pertama berubah, itu puasa Ramadan menjadi puasa lainnya selain Ramadan. Yang kedua nggak berubah. Wa amma ikhtilafuhum fi waqtin niyati, adapun perbedaan para ulama mengenai waktu niat. Kapan waktu niat itu? Fa inna Malikan ra'a, Imam Malik radhiyallahu anhu berpendapat annahu la yujzis siyamu, tidak sah puasa illa bi niyatin qabla al-fajri, tidak sah puasa Ramadan kecuali dengan niat sebelum fajar. Nggak sah. Semua Ramadan yang sunnah begitu pendapat Imam Malik. Tidak sah puasa Ramadan atau yang lainnya, yang fardu, yang sunnah, kecuali diniatin sebelum subuh. Wadhalika fi jami' anwa'is shaumi, hal itu pendapat Imam Malik mengatakan berlaku pada semua macam-macam ibadah puasa. Jadi Imam Malik berpendapat demikian. Manakala ada orang yang niat puasa yang fardu, yang sunnah, yang nazar, yang potongan, yang Ramadan, atau yang sunnah Senin Kemis, diniatinnya setelah subuh, maka dihukumkan nggak sah dalam pendapat Imam Malik. Jadi niatnya harus sebelum subuh dalam pendapat Imam Malik, baik puasa yang fardu atau puasa yang sunnah. Qala Syafi'i, pendapat yang kedua, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tujuzin niyatu ba'dal fajri fin nafilati, sah niat puasa setelah subuh tapi pada puasa yang sunnah sah. Kalau puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa sunnah yang lainnya niatnya habis subuh, maka sah dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Belum makan, belum minum, sampai itu ya, maka dihukumkan sah. Niatnya itu diniatkan di hatinya sekalipun ba'da subuh, tapi yang sunnah. Wala tujzi fil furudi, nggak sah niat puasa pada puasa yang fardu, nggak sah. Ramadan, qadaan, puasa nadar, nggak sah. Jadi harus qabla subuh, sebelum subuh diniatkan dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau puasa yang sunnah ba'da subuh sah. Sementara puasa yang fardu baik Ramadan, nadar, qadaan, maka dihukumkan niatnya sebelum subuh, pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, wa qala Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tujzin niyatu ba'dal fajri, sah niat setelah subuh, fisyamil muta'alliqi wujubuhu biwaqtin muayyanin, pada puasa yang berkaitan kewajibannya dengan waktu yang ditentukan. Contohnya mithlu Ramadan, misalnya puasa Ramadan, wa nadri ayyamin mahdudatin, atau puasa nadar hari-hari yang sudah ditentukan. Wa kadzalika fin nafilati, demikian juga pada puasa yang sunnah. Jadi Imam Abu Hanifah bilang ba'da subuh sah, mau puasa yang wajib atau puasa yang apa? Yang sunnah. Jadi kalau kita, madhab kita Imam Syafi'i enggak, harus sebelum subuh kalau puasa yang wajib, sementara yang sunnah boleh ba'da subuh. Kalau Imam Malik enggak ya, Imam Malik mau yang sunnah, mau yang fardu harus sebelum subuh. Yang kedua Imam Syafi'i, madhab kita adalah kalau yang sunnah boleh ba'da subuh, kalau yang wajib qabla subuh. Sementara Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat yang wajib, yang sunnah boleh ba'da subuh. Wala yujzi fil wajibi fil dhimmati, dan tidak sah pada yang wajib pada tanggungan. Ini madhab semua dalam ikhtilaf para ulama. Wallahu a'lam bishawab.